warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri Azizah dengan NIM 253141007 dari Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah. Ingin mereview materi dari mata kuliah Ilmu Kalam yang telah disampaikan oleh kelompok 8 dengan judul Teologi Progresif Muhammad Abduh, Biografi Intelektual, Konsep Ajaran, dan Kontekstualisasinya. Kenapa sih penting kita bahas? Karena pemikiran Muhammad Abduh ini sangat relevan dengan zaman kita sekarang. Ia menekankan bahwa Islam itu rasional, terbuka, dan dinamis, bukan agama yang kaku atau tertutup terhadap perubahan. Dalam video ini kita bakal bahas perjalanan hidupnya, pemikiran-pemikirannya, dan bagaimana ide-ide itu masih punya pengaruh besar hingga masa kini. Jadi siapkan catatan kalian dan yuk kita mulai. Yang pertama kita bahas biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di sebuah desa bernama Malahat Nas di Mesir. Ia tumbuh di tengah masyarakat yang sederhana, tapi sejak kecil sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Sejak muda, Abduh menimba ilmu di Universitas Al-Azhar, salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di dunia. Di sana ia belajar tentang ilmu agama, bahasa Arab, logika, dan filsafat. Tapi yang menarik, Abduh tidak puas hanya menerima pelajaran begitu saja. Ia suka bertanya, mengkritis, dan mencari makna di balik setiap ajaran. Sikap kritis inilah yang nanti membentuk cara berpikir reformisnya. Satu peristiwa penting dalam hidup Abduh adalah pertemuannya dengan Jamaluddin Al-Afghani. Mereka berdua punya hubungan guru dan murid yang sangat erat. Al-Afghani mendorong umat Islam untuk bangkit dari keterbelakangan dengan cara berpikir modern dan rasional. Dari sinilah Abduh mulai berpikir bahwa kebangkitan Islam tidak bisa dicapai hanya dengan nostalgia masa lalu, tapi dengan ijtihad, berpikir, dan menyesuaikan diri dengan zaman. Abduh kemudian terlibat dalam pergerakan perbaruan sosial dan politik di Mesir. Akibat aktivitas politiknya, ia pernah diasingkan ke luar negeri. Namun persaingan itulah pikirannya semakin menantang. Ia banyak menulis dan berdiskusi tentang bagaimana Islam bisa berdialog dengan dunia modern tanpa kehilangan identitasnya. Sekembalinya ke Mesir, Abduh dipercaya menjadi mufti Mesir, yaitu penjabat tertinggi dalam urusan hukum Islam. Di posisi ini, ia berusaha mengubah cara pandang masyarakat yang terlalu terikat pada tradisi lama. Abduh memperjuangkan agar hukum Islam diterapkan secara rasional dan kontekstual. Artinya disesuaikan dengan situasi zaman, bukan hanya meniru pendapat lama tanpa berpikir. Pemikiran-pemikiran Abduh inilah yang kelak melahirkan apa yang kita sebut Modernisme Islam. Gerakan untuk memadukan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan modern. Selanjutnya yaitu konsep ajaran Muhammad Abduh. Inti pemikiran Muhammad Abduh adalah bahwa Islam sejalan dengan akal dan kemajuan zaman. Ia percaya jika umat Islam menggunakan akal sehat dan ilmu pengetahuan, maka mereka akan kembali menjadi umat yang maju. Menurut Abduh, banyak umat Islam terbelakang bukan karena agama, tetapi karena salah memahami agama. Mereka sering menolak hal-hal baru, padahal Islam mendorong manusia untuk berpikir dan berinovasi. Ada dua jenis ajaran dalam Islam menurut Abduh. Yang pertama, ibadah, yaitu ajaran yang bersifat tetap seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Kedua, muamalah, yaitu ajaran sosial yang bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, bagian muamalah inilah yang menurut Abduh harus dibuka ruang ijtihad. Dengan begitu, ajaran Islam selalu bisa menjawab persoalan modern dari politik, ekonomi, hingga pendidikan. Selanjutnya yaitu bidang pendidikan. Abduh sangat peduli pada dunia pendidikan. Ia mengkritik sistem pada zamannya yang memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum.
Bagi Abduh, pendidikan harus menyatukan keduanya agar lahir manusia yang utuh, cerdas secara intelektual dan kuat secara spiritual. Tujuan pendidikan menurut Abduh adalah membentuk manusia berilmu, berakhlak, dan berjiwa bebas. Ia ingin umat Islam mampu bersaing dengan Barat tanpa kehilangan nilai-nilai Islam. Dalam banyak tulisannya, Abduh juga menekankan peran akal sebagai anugerah Tuhan. Akal bukan untuk menentang wahyu, tapi untuk memahami makna terdalam dari wahyu itu sendiri. Dengan cara berpikir seperti ini, Abduh membuka jalan bagi munculnya Islam rasional dan terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Yang terakhir yaitu kontekstualisasi pemikiran Muhammad Abduh. Nah, pada bagian ini menarik banget. Kita akan bahas bagaimana pikiran Abduh masih relevan di zaman sekarang. Bagi Abduh, Islam bukan hanya kumpulan hukum, tapi cara berpikir dan cara hidup. Islam harus bisa menjawab tantangan zaman, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kemunduran pendidikan. Abduh menolak teologi yang fanatik, yaitu keyakinan bahwa semua sudah ditentukan Tuhan dan manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Menurut pandangannya, ini membuat umat Islam pasif dan malas berpikir. Sebaliknya, Abduh mengusulkan teologi rasional atau bisa disebut teologi progresif yang menekankan bahwa manusia punya tanggung jawab moral dan kebebasan berpikir. Dalam konteks modern, pikiran ini sangat relevan untuk menghadapi masalah seperti radikalisme dan kekerasan atas nama agama, krisis moral di masyarakat, dan tantangan kemajuan teknologi yang bisa membuat manusia kehilangan arah. Abduh mengajarkan bahwa Islam bisa berdialog dengan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Pikiran Abduh juga berpengaruh besar di Indonesia. Tokoh seperti Harun Nasution mengembangkan gagasan perbaruan Islam yang moderat, rasional, dan terbuka. Mereka menekankan pentingnya berpikir kritis dalam memahami agama, bukan hanya ikut-ikutan tradisi tanpa dasar yang jelas. Jadi dibilang semangat modernisme Islam di Indonesia itu merupakan warisan langsung dari pemikiran Muhammad Abduh. Dalam perjalanan hidup dan pikirannya, kita belajar bahwa agama dan kemajuan tidak harus dipisahkan. Muhammad Abduh mengajarkan kita untuk menggunakan akal sehat dan ilmu pengetahuan dalam memahami ajaran agama. Beliau ingin umat Islam menjadi umat yang berpikir terbuka, aktif, dan berperan dalam kemajuan dunia. Jadi, teologi progresif bukan berarti meninggalkan agama, tetapi menghidupkan agama agar selalu relevan dengan kehidupan manusia modern. Video ini bisa membuka wawasan kita semua bahwa menjadi muslim yang rasional dan modern bukan berarti lepas dari nilai-nilai Islam, tapi justru menjalankan Islam secara lebih utuh dan sadar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.